Salam sejahtera para pemirsa yang berbahagia. Kita senang sekali bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Sudah ada banyak alasan kuat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi banyak juga orang yang menolak fakta tersebut. Menurut Yohanes, ada satu cara untuk mengenalkan Yesus sebagaimana sebenarnya, yaitu dia sebagai Mesias, yaitu dengan menunjuk kepada kitab-kitab di Perjanjian Lama. Mari kita sama-sama melihat apa yang dikatakan oleh Perjanjian Lama mengenai identitas Yesus. Kita akan berdiskusi bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Samuel Pardede, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ke-8 dengan judul Menggenapi Nubuatan-Nubuatan Perjanjian Lama. Kita akan baca terlebih dahulu beberapa salam dari para pemirsa. Ada nama-nama baru seperti Olga MW di GMAHK Jemaat Treman, Minahasa Utara yang mengatakan, terima kasih untuk pembahasan sekolah sabat yang mudah dimengerti dan dipahami. Komen-komen yang mirip datang juga dari Paulus Franz, Rina Pasongli, Willy Pandeirot di Minahasa, Sulawesi Utara, Elshe Roshe Likuajang dari Jemaat Ampera Palolo di Sulawesi Tengah, Yu6 Rumaro, dan juga Julerman Siagian. Pendeta Samuel Pardede boleh tanggapi salam dari mereka dan juga apa pesan ataupun semangat dalam mempelajari firman Tuhan. Baik, senang bisa bertemu dengan sahabat-sahabat di Minahasa, ya saudara Olga, Paulus, Rina, Elsa dan yang teman-teman yang lain. Senang bisa belajar bersama melalui pelajaran sekolah sahabat, diskusi pelajaran sekolah sahabat dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Tetap setia untuk mengikuti tayangan ini. Amin. Terima kasih Pendeta. Memang kapan lagi ya kita belajar firman Tuhan bersama dengan orang-orang di berbagai macam kota di dunia ini. Baik, berikutnya saya mau menghargai nama-nama pemirsa yang dari pekan ke pekan selalu muncul namanya seperti Bapak Arifin Siregar di Jakarta Selatan, Tumdomi Punef, Stanis Daungkil di Sabah, Martin Gambidau di Malaysia juga, JMZ di Sabah, Bapak Bambang Eko, Jana Siptamingan, Kathy Rambi, dan juga Manalu Washington di Cirebon. Pendeta Sony boleh sapa mereka karena mereka di kolom komen mengatakan, marilah kita menjadi saksi bagi Allah. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih kepada nama-nama yang telah disebutkan, Pak Washington, Pak Arifin, dan yang lain-lain semua. Benar, kita harus jadi saksi baginya dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita. Namun yang pasti sama seperti perjalanan sekolah sahabat ini, marilah kita menjadi saksi yang hidup. Artinya, kita menyaksikannya oleh karena kita telah menghidupkannya. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Kalau memang itu yang menjadi pesan yang didapatkan oleh pemirsa, saya rasa kita sudah melakukan diskusi sekolah sahabat ini dengan baik. Baik, kita akan memulai rangkaian diskusi kita pertama dengan membaca ayat inti dari pelajaran ke-8, terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Pendeta Samuel Pardede boleh buka diskusi kita dalam doa? Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kami rindu mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga pelajaran yang akan kami diskusikan pada saat ini dapat mengangkat kerohanian kami, dan kami akan lebih setia lagi kepada Tuhan. Biarlah Engkau bersama-sama dengan semua pemirsa. Biarlah Engkau mengampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Para pemirsa, boleh kita buka buku pelajaran ataupun secara online Sekolah Sahabat Pelajaran ke-8 dan juga Alkitab dalam kitab Yohanes. Kita akan mulai melihat bagaimana selama ini kita banyak mendengar kesaksian-kesaksian dari beberapa kalangan orang. Ada dari lingkaran terdekat Yesus, dari lingkaran yang agak jauh, bahkan orang-orang banyak secara masyarakat umum, dan bahkan Bapa sendiri bersaksi mengenai Yesus. Oleh karena itu, kita
maju ke hari Minggu dengan judul Berbagai Tanda, Pekerjaan, dan Keajaiban. Secara khusus, Yohanes ingin memperlihatkan bahwa kesaksian Yesus itu bukan hanya sekedar kata-kata yang disampaikan oleh orang, tapi mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Memangnya Pendeta Samuel Pardede, apa spesialnya dari apa yang Yesus lakukan sehingga itu bisa memberikan informasi mengenai identitas dia? Silakan Pendeta Pardede. Baik, terima kasih Kak Evi. Jadi kalau kita lihat pelajaran hari Minggu, ya ada begitu banyak ya tanda, pekerjaan dan keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Tapi ada satu hal yang unik ya ketika Yohanes menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus adalah oleh karena perintah Bapaknya. Ya, ini dia. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Kristus oleh karena memang Allah Bapaknya yang memerintahkannya. Inilah yang memastikan bahwa dia adalah Mesias. Karena segala sesuatu yang dilakukan adalah oleh karena Bapa. Betul sekali Pendeta. Apalagi pada waktu itu banyak nabi-nabi palsu begitu ya, yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa yang kalau dilihat mirip-mirip. Tapi bedanya Yesus, perintah mengapa dia melakukan hal-hal tersebut adalah karena Bapa yang menyuruh ataupun Bapa yang mengutusnya. Nah, Pendeta Sony, kita akan lanjut melihat mengapa Yesus memberikan identitasnya dari apa yang dia lakukan. Kenapa tidak langsung diomongin saja, iya saya Mesias begitu ya, tapi bukan itu jawabannya kalau kita lihat di Yohanes 10 ayat 24 dan 25. Yesus mengatakan, kalau engkau mengatakan aku Mesias, lihatlah pekerjaanku. Kenapa tidak secara langsung, Pendeta Sony? Silakan. Baik, kita harus ingat terminologi Mesias dalam konteks Yahudi adalah sebagai pelepas, yang melepaskan atau yang membebaskan. Dan dalam uh, konteks ini kita harus memahami pertanyaan daripada para pemimpin agama. Bahkan ada juga orang-orang Farisi pada saat itu. Kalimat apakah engkau Mesias yang mereka tanyakan bukan mengarah kepada pelepas dalam konteks rohani, artinya sebagai juru selamat pribadi. Tapi mereka mengarah mau supaya mereka melepaskan dari jajahan bangsa Roma pada saat itu. Tapi Yesus dengan bijaksana mengatakan, engkau boleh melihat dari segala apa pekerjaanku. Bahkan untuk lebih jelas, mungkin Ivy boleh baca ayat hafalan kita. Ini merupakan satu kesaksian Yesus mengenai dirinya. Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi dia menjadi Mesias sesuai dengan perintah Bapa atau pembebas pembebas saya katakan pembebas untuk mendapatkan keselamatan dan berbeda dengan orang Farisi tersebut. Sehingga ketika dia membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, bagi orang mati, dan juga tanda ajaib lainnya, itu sama sekali tidak mengarah kepada perlawanan kepada bangsa penjajah pada saat, tapi untuk menunjukkan bahwa inilah kuasa Allah, inilah Bapa yang mengutus aku untuk melaksanakan hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Memang otoritas itu penting begitu ya. Banyak orang yang melakukan hal baik, tapi atas otoritas apa? Itulah yang akan meyakinkan orang-orang terhadap pekerjaan atau identitas orang tersebut. Jadi mari kita renungkan dan juga diskusikan apa yang membuat kesaksian mengenai Yesus itu kuat. Apakah lebih kepada apa yang kita perbuat, apa yang orang lain lihat, tindakan kita, atau kepada status, saya orang Kristen, saya orang kaya, saya pemimpin. Apakah itu yang akan meyakinkan orang? Mungkin itu bisa membantu kita untuk mengerti mengapa Allah memperkenalkan pekerjaannya daripada status atau nama, begitu ya. Baik, kita lanjut ke pelajaran hari Senin. Kali ini judulnya Peran Kitab Suci yang Berotoritas. Sebelum kita ingin melihat mengapa penulis kitab Yohanes ingin menunjukkan identitas Yesus dalam Perjanjian Lama, kita mau lihat terlebih dahulu bagaimana Yesus sendiri, Pendeta Samuel Pardede, sangat menjunjung tinggi apa yang dikatakan kitab suci. Makanya dia sering mengutip banyak firman Allah. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Kak Evi. Jadi selain tanda-tanda dan kesaksian-kesaksian spesifik ya yang digunakan oleh Yohanes untuk menunjuk bahwa Yesus adalah Mesias, ya, kita tahu bahwa Yesus sering sekali mengutip khususnya Perjanjian Lama ya untuk menyatakan kepada semua yang mendengar bahwa dia adalah Mesias. Karena pada waktu itu baik orang Farisi, orang-orang Yahudi
Bahkan pada umumnya mereka percaya kepada para nabi, ya. Mereka percaya kepada tulisan-tulisan dalam perjanjian lama. Mereka percaya kepada nubuatan-nubuatan dan Yesus mengutip langsung sehingga ini menjadi bukti yang tak terbantahkan ketika dia mengutip apa yang dikatakan oleh perjanjian lama sehubungan dengan kedatangan apa? Mesias, yaitu dirinya sendiri. Ya, begitu Kak Evi. Iya, sangat jelas sekali pendeta. Dan akhirnya ketika kita merenungkan apa yang pendeta Samuel Pardede katakan tadi, bagaimana seharusnya kita bersaksi pada zaman ini, pendeta Sony, dengan juga menjunjung tinggi otoritas Alkitab. Mungkin kesaksian kita ada banyak pengalaman, ada banyak hal-hal yang kita em, alami begitu ya, tapi jangan lupa untuk juga memasukkan apa yang firman Tuhan katakan supaya lebih ada kuasanya. Silakan pendapatnya pendeta Sony. Ketika Martin Luther dulu memperjuangkan 95 tesis di Wittenberg, maka fokus utama dia adalah sola scriptura. Saya mulai dengan kalimat Martin Luther, di mana dia melihat banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh kekuasaan gereja dan negara pada saat itu. Saya tidak sebutkan negara dan gerejanya yang sangat bertentangan dengan kitab suci. Kenapa demikian? Karena sama seperti pemaparan di paragraf kedua hari Senin, para pemirsa, karena waktu singkat saya tidak akan disuruh baca, bahwa Yesus seringkali menjadikan kitab suci sebagai petunjuk atau otoritas atau saksi kunci di mana dia melakukan perintahnya. Itu sebabnya sama seperti Yesus, kita pun demikian. Artinya ketika kitab suci menjadi panduan kita atau back to the Bible atau sola scriptura, maka segala hal yang kita saksikan sangat berhubungan dengan hal tersebut. Namun ingat, bukan hanya Yesus, hampir semua nabi-nabi atau saya koreksi bukan nabi tapi apa? Murid dan rasulnya. Hal itu saudara bisa baca dalam buku Yohanes. Intinya, kitab suci ini menjadi landasan kita dalam bersaksi. Karena ayat mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Sesuatu yang kita saksikan adalah kebenaran. Ada pepatah mengatakan atau ada statement mengatakan tidak selamanya yang baik itu benar. Tapi yang benar itu sudah pasti apa? Tujuannya apa? Baik. Intinya, jadikan kitab suci sebagai apa? Sebagai landasan kesaksian kita. Dan Tuhan Yesus Kristus yang telah melakukannya menjadi juru selamat kita. Sehingga kata Mesias tadi dan juga kitab suci ini akan bisa dikompil dalam kesaksian kita. Terima kasih. Ya, betul sekali. Saya rasa kesaksian kita akan lebih berkuasa jika diawali ataupun diakhiri dengan apa yang firman Tuhan katakan. Begitu ya, setelah itu cerita dan juga pengalaman pribadi kita. Saya mau mengalihkan perhatian kita kepada pertanyaan keempat di hari Jumat. Silakan dilanjutkan. Mengapa kita harus menolak segala sesuatu yang meragukan otoritas terakhir dan tertinggi dari kitab suci? Walaupun yang didengar adalah sesuatu hal yang baik, berkuasa. Sepertinya ini pekerjaan Yesus. Tapi kalau otoritas Alkitab diragukan di dalamnya, bagaimana respon kita? Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke pelajaran hari Selasa dengan judul Nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus. Setelah kita meyakini bahwa firman Allah memiliki otoritas tertinggi dalam kesaksian kita, apa yang nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama katakan mengenai siapa Yesus itu? Pendeta Samuel Pardede boleh tolong memberikan beberapa contoh bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan dari zaman bahula gitu istilahnya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Evi ya. Jadi memang dalam sebuah diskusi dengan para pemimpin agama tentang identitas Yesus, ya, Yesus menegaskan otoritas kitab suci yang jauh sebelumnya sudah dikatakan. Contohnya, ketika Yohanes 1 ayat 23 katakan bahwa ada suara, Yohanes katakan akulah suara yang berseru-seru, ya, dipersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu sebenarnya jauh sebelumnya sudah dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 40 ayat 3, ya. Jadi ini tidak bisa terbantahkan. Bahkan ketika Yohanes 7 ayat 38 katakan bahwa Yesus adalah sumber air hidup, Yeremia 2 ayat 13 katakan bahwa dialah sumber air hidup itu. Bahkan hal yang sangat menarik, ya, dengan sangat tegas Yohanes pasal 19 ayat 36 katakan bahwa domba Paskah itu katanya tidak ada tulangnya apa? Yang patah, ya. Jadi jauh sebelumnya dalam bilangan 9 ayat 12 ketika mereka makan domba Paskah pun dikatakan bahwa tidak boleh ada tulang apa? Tulang yang patah. Jadi semua ini mengacu kepada Yesus Kristus. Makanya Yesus kembali tegaskan bahwa tidak ada yang bisa membantah otoritas dari kitab suci. Karena memang Tuhan yang sudah mengatakan jauh sebelum. Ya, begitu Kak Evi.
Betul sekali pendeta, dan betapa serunya kalau kita belajar Alkitab bolak-balik seperti itu ya, seperti oh ini yang saya pelajari di sini, oh ini yang saya pelajari di sini juga. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan sudah menubuatkan kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, dan semuanya sudah digenapi dalam kehidupan Yesus itu sendiri. Tetapi kalau kita melihat latar belakangnya pendeta Sony, ini kan jawaban Yesus berikan kepada para pemimpin agama. Orang-orang berpikir, kok pemimpin agama yang sudah hebat mengerti mengenai firman Tuhan mau coba-coba sok diajari gitu mengenai firman Allah begitu ya. Bagaimana pendapat pendeta mengenai hal ini? Terutama banyak juga orang sekarang, apakah orang Kristen ataupun non-Kristen, kalau kita mau membawa firman Tuhan, oh terdapat di sini-sini, ah udahlah jangan sosok ngajarin gua lalu gitu ngomongnya. Silakan pendeta. Tipikal pemuka agama sama dengan tipikal orang yang seolah-olah mengetahui kitab suci pada saat ini. Karena di sini disinggung nubuat, maka penulis pelajaran mengatakan memberikan judul menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Perlu kita ketahui bahwa apa arti nubuat? Nubuatan. Kalau dalam konteks saya, nubuatan adalah sejarah yang belum terjadi. Kalau dibilang sejarah kan itu masa lalu sebenarnya. Tapi pasti akan terjadi. Atau suatu peristiwa yang sudah dikatakan pada masa lalu akan terjadi pada masa kemudian. Tapi kalau bagi saya dalam konteks Alkitab, karena iman saya, itulah sejarah yang belum terjadi. Nah, dalam konteks ini, pertanyaan para pemuka agama itu ingin seolah-olah ingin mengetes Yesus. Makanya banyak para rasul, nabi, dan semuanya mengarah kepada Yesus. Ingat, kita mulai di perjanjian lama tadi, sudah dibahas sebagian, tapi saya mulai dari ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu nubuatan mengenai Yesus, Kejadian 3:15. Keturunanmu akan mematuk tumitnya, keturunannya perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Lalu apa yang kita lakukan jika itu terjadi pada saat ini? Yang kita lakukan adalah kita kembali pelajaran hari Senin. Sebenarnya kita bahas itu apa sih? Kita punya imajinasi, kita punya kepintaran, kita punya intelektual, atau kita kembali ke Alkitab. Karena pelajaran hari Selasa berbicara mengenai nubuatan perjalanan tentang Yesus, mari sama-sama kita lihat Alkitab. Sama-sama kita lihat apa yang Alkitab katakan. Tadi saya senang ada Pastor Sam tadi katakan apa? Akulah suara yang berseru di padang gurun. Mengatakan betul Yohanes. Namun, untuk menutup, Ivy coba baca paragraf terakhir, Vi. Ya. Dan meskipun Yesus terus-menerus menunjukkan kepada para murid tentang kitab suci yang menubuatkan pelayanannya, kapankah para murid akhirnya mengerti bahwa kitab suci menunjuk kepadanya? Hanya setelah dia mati dan dibangkitkan dan menampakkan diri kepada mereka, barulah mereka akhirnya mengerti. Yohanes 2 ayat 22 berkata, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, orang-orang yang sekarang begitu pun nanti akan teringat, baru akan mengerti setelah mereka melihat langsung. Terima kasih. Amin. Ini merupakan suatu kekuatan buat kita supaya tidak bosan-bosannya mengatakan apa yang firman Allah katakan. Karena mungkin untuk saat sekarang belum berdampak, tapi suatu saat pasti akan kena begitu ya kepada kehidupan orang tersebut. Baik, kita lanjut ke bagian kedua dari pembahasan yang sama, masih mengenai nubuatan perjanjian lama tentang Yesus. Mungkin secara matematika, orang berpikir gitu ya, seberapa memungkinkankah ratusan nubuatan terjadi dalam satu orang, begitu ya, pendeta ya. Harusnya tidak mungkin salah. Boleh ditambahkan lagi pendeta nubuatan-nubuatan lain yang menguatkan. Kalau tadi kita bahas mengenai identitas Yesus itu siapa, tapi sekarang lebih kepada pekerjaan mesianiknya, begitu ya. Kalau memang ini tidak salah orang, silakan pendeta Pardede. Ya, baik, terima kasih Kak Evi ya. Jadi ini memang luar biasa sekali ya ketika Yesus menggunakan Alkitab sebagai otoritas tertinggi untuk menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Bahkan di dalam pekerjaannya, kita lihat contoh ya di dalam Yohanes 12 ayat 13 yang mengatakan bahwa diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Ini sebenarnya sudah dibuatkan dalam Mazmur 118 ayat 26. Ya. Bahkan ketika Yesus dielulukan, ingat ya ketika Yesus dielulukan, dia mengendarai seekor keledai. Ya. Jauh sebelumnya dalam Zakaria 9 ayat 9 bahwa Yesus ya datang dengan membawa damai sejahtera itu maksudnya ya. Jadi maksudnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus kembali saya katakan tadi itu adalah oleh karena perintah Bapaknya. Itu makanya tidak salah lagi, tidak bisa meleset sebenarnya.
bahwa dialah orangnya. Ya, segala pekerjaan kemesiasan yang telah dilakukannya. Bahkan ya, mereka pun sudah melihat karena mereka adalah ahli-ahli Taurat banyak yang sudah belajar kan. Mereka sudah membaca apa yang kata kitab suci. Mereka menyelidiki kitab-kitab suci. Ya. Karena mereka adalah seorang pelajar-pelajar Alkitab. Dia sebenarnya tidak ada lagi uh, fakta yang terbantahkan sebenarnya untuk menyatakan bahwa dia adalah Mesias ya. Jadi mungkin ini nanti akan disinggung oleh Ayub selanjutnya. Tapi yang pasti adalah ya ketika Yesus datang, dia bukan hanya menunjukkan atau bukan hanya mengatakan, tapi dia tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan yang dia lakukan yang sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan sebelumnya dan tidak meleset sedikit pun ya. Dan semua para ahli Taurat yang sudah belajar dan membaca kitab suci seharusnya ya seharusnya mengerti bahwa dialah yang dinanti-nantikan itu. Saya rasa begitu Kak Ib. Amin. Memang luar biasa sekali kalau kita secara intelektual gitu ya, meyakini apa yang terjadi, apa yang dinubuatkan, dan semuanya itu digenapi di kehidupan Yesus. Tapi Pendeta Sony kan kita di sini tidak hanya berbicara mengenai intelektual, kita juga berbicara mengenai iman. Jadi bagaimana kalau saya perhatikan pertanyaan nomor 1 di hari Jumat, hal-hal yang kita pelajari ini, otoritas Alkitab, nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi di dalam kehidupan Yesus, seharusnya membangun iman yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Silakan Pendeta Sony. Baik, karena ini sifatnya rohani, maka pertanyaan tadi bagaimana kan nubuatan-nubuatan dikenal dalam kehidupan Yesus membangun iman. Saya katakan tadi nubuatan itu sesuatu yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Dan kita juga harus ingat ketika ini berhubungan dengan iman, kembali ke kata pisteo atau pistis adalah meyakini, mempercayai apa yang Yesus katakan atau apa yang dia katakan, apa yang dia praktekkan. Itu sebabnya sangat sangat berkorelasi dengan pertanyaan iman kita akan terbangun ketika kita melihat, mempelajari, membaca bahwa semua nubuatan tersebut digenapi. Bahkan kematian putra tunggalnya pun menjadi salah satu manifestasi terbesar sorga di kehidupan ini. Atau bisa kita katakan, saya selalu katakan dengan sangat sering, seperti lagu Sheila on Seven, anugerah terindah yang pernah aku miliki. Atau the greatest gift of heaven to the world adalah Yesus sendiri. Lalu bagaimana, apa hubungan dengan iman kita? Ingat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita percayai. Kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kembali saya katakan, yang bilang, yang menganggap, yang yakin Yesus Mesias adalah mereka yang percaya, mereka yang beriman. Mereka yang tidak beriman tidak yakin Yesus Mesias. Contohnya pemuka agama. Bahkan sampai sekarang pun di Israel mereka masih menunggu siapa? Mesias. Oke? Jadi terminologi kita yang mengatakan dia Mesias. Dan itu akan sangat membantu membangun iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ketika kita bicara mengenai nubuatan Yesus yang berhubungan dengan tanda-tanda akhir zaman. Itu akan semakin meneguhkan bahwa Mesias yang datang pada 2000 tahun yang lalu akan datang kembali dengan dalam waktu dekat. Karena intinya begini, Ivy Pastor Sam. Intinya bukan bukan nubuatannya, bukan peristiwa apa yang akan terjadi, tapi intinya apa? Yesus datang kembali, itu intinya. Tapi Yesus sudah kasih tanda bahwa sebelum aku kembali ini tanda-tandanya. Salah satu nubuatan yang menjadi tanggung jawab besar kita lah apa? Dan Injil kerjaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Setelah itu barulah apa? Tiba kesudahannya. Dan itu sangat apa? Membangun iman kita. Oleh karena itu, mari kita bantu, mari kita bukan bantu ya, mari kita laksanakan amanat agung tersebut supaya nubuatan-nubuatan yang Yesus sudah katakan terjadi dan dia akan segera datang. Terima kasih. Ya, jadi mari kita berperan juga begitu ya dalam menggenapkan nubuatan yang sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah pertanyaan di bawah hari Rabu. Saudara-saudara, seberapa teguhkah saudara berpegang pada apa yang saudara yakini? Jika seseorang menantang saudara, mengapa saudara percaya kepada Yesus sebagai Mesias? Jawaban apa yang bisa saudara berikan? Atau pergi kemana untuk mendapatkan jawaban tersebut? Baik, terakhir kita akan melihat pelajaran hari Kamis dengan judul Dari Bawah. Sekarang kita beralih dari melihat Yesus, kita mau melihat orang-orang yang menolak Yesus. Kenapa ya tetap aja ditolak begitu, Pendeta Samuel Pardede? Apa yang Yesus katakan sendiri mengenai keadaan hati orang-orang ini? Silakan Pendeta. Ya, baik, terima kasih Kak Edi ya. Jadi ini tadi yang saya katakan tadi. Kan mereka ini kan pelajar-pelajar Alkitab. Artinya mereka adalah ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Mereka belajar tentang nubuatan-nubuatan. Ya. Nah, yang menjadi persoalan ada
Kenapa mereka tetap tidak percaya? Karena mereka menafsirkan nubuatan-nubuatan itu dengan pemikiran manusiawi mereka. Ya, makanya dikatakan dari bawah. Jadi ini bukan perkara perkara dunia, bukan. Ini perkara sorga. Itu dia. Jadi ini membantu kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun ini bagus juga untuk menyikapi sesuatu. Jangan selalu kita singkapi dalam hanya dengan apa yang ada di depan mata. Hanya perkara-perkara dunia, perkara sementara. Karena kedatangan Yesus sebagai Mesias bukan hanya sekedar perkara yang mereka hadapi, membebaskan mereka dari jajahan Roma, karena ada persoalan yang terbesar, yaitu masalah dosa, masalah seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya masalah sebagian kelompok. Itu dia. Jadi mereka membawa pola pikir mereka. Jadi tradisi-tradisi mereka, pola pikir mereka, ya, sifat pengalaman-pengalaman sehari-hari mereka, itu yang mereka bikin jadi tolak ukur. Sehingga ketika Yesus ada di hadapan mereka, loh, kok nggak sesuai ya? Kok nggak sama ya seperti apa yang saya harapkan? Kok nggak sama ya seperti apa yang tradisi katakan? Ya, dan akhirnya mereka jadi menolak. Seandainya mereka based on scripture, kan itu dia. Jadi kalau mereka sebenarnya mendasarkan iman mereka kepada firman, sudah seharusnya mereka terima. Tapi karena mereka dasarkan kepada pola pikir duniawi mereka, pola pikir manusiawi mereka. Padahal Yesus ya tidak tahu. Dia katakan dia bukan datang dari bawah, dia dari atas. Maka kita harus dengan pola pikir Yesus, saudara, dengan pola firman Tuhan supaya kita bisa menerima dia. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari pun ini sering terjadi. Kadang-kadang kita ngerti loh, kok bisa Tuhan? Kok kau izinkan sih ini? Kalau kita pakai pola pikir dunia kita, kita bisa kecewa. Ada banyak hal yang nggak masuk akal. Loh, kok Tuhan izinkan sih? Kok Tuhan biarkan? Karena pola pikir dunia yang kita pakai. Tapi begitu kita pakai pola pikir sorgawi, kita akan mengerti, oh ini rupanya masuk Tuhan. Ini rupanya masuk Tuhan. Dan akhirnya memang belakangan ya, belakangan kita jadi apa? Baru baru mengerti sama seperti murid belakangan. Ya itulah memang kita Pak. Kebiasaan kita sebagai manusia. Saya rasa mungkin itu Kak Evi. Ya, terima kasih Pendeta untuk penguatannya. Dan itu sudah menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Jadi apa saja rintangan-rintangan yang menghalangi para pemimpin pada saat itu ataupun orang-orang saat ini untuk mempercayai Yesus? Dan adakah salah satu atau beberapa dari rintangan tersebut dimanifestasikan di dalam kehidupan kita? Makanya kita harus merenung dan juga kembali kepada jalan yang benar. Pendeta Sony di sini di-highlight juga bagaimana kepemimpinan yang buruk itu sebenarnya sangat berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat pada saat itu. Karena pemuka agamanya saja sudah menolak begitu ya, apalagi para pengikutnya. Tapi di kalimat terakhir hari Kamis dikatakan, meskipun ada kepemimpinan yang buruk, banyak orang Yahudi yang mampu melampaui mereka dan melihat sendiri siapa Yesus. Karena seperti yang Pendeta Samuel Pardede katakan tadi, mereka mau melihat lebih jauh daripada tradisi. Kenapa ya? Kok saya dari dulu begini-begini, maknanya apa ya? Oh, benar yang Yesus katakan begitu ya. Sebenarnya maknanya bukan itu, tapi ini. Boleh dikomen, Pendeta Sony, mengenai hal kita bisa kok mengenal Yesus sendiri walaupun para pemimpin begitu ya tidak memiliki paham yang benar. Silakan. Eh, Peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu dengan sekarang itu sangat mirip, saya bisa katakan. Dan pelajaran atau kisah mereka itu sangat relevan dengan kehidupan sekarang ini. Dan apa yang Avi katakan itu benar. Pengenalan akan Bapa, akan Yesus sangat mempengaruhi. Sedangkan pada saat itu, pelajaran sekolah sahabat kita pada paragraf 2 3 dengan jelas mengatakan bahwa pembimbing rohani, pemimpin agama adalah musuh besar Yesus karena mereka tidak mengenal dia. Mereka tidak mengakui dia sebagai Mesias. Dan demikian juga dengan sekarang. Banyak pemimpin sekarang ini yang saya bisa katakan ya mungkin ya kami lah para gembala, para domba ya ketika kami hanya pintar berkata-kata, namun dalam hal menerapkannya tidak sesuai, maka itu perlu apa? Perlu dipertanyakan. Namun intinya adalah, mari kita fokus kepada Yesus, mari kita lihat ke Dia. Karena itu sudah dibuatkan. Mungkin Ivy tolong baca paragraf keempat. Ini bukan hal yang baru. Ya,
Ini bukanlah hal yang baru, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Konsep yang sama ini digemakan oleh Yesus berabad-abad kemudian ketika dia berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Markus Oke, stop, 6 ayat 7. stop. Ingat, ini yang saya katakan sering ritualis, liturgis. Artinya hanya ibadah yang dihafalkan, hanya apa ritual, tapi mereka tidak mengenal aku. Intinya adalah kepemimpinan yang buruk akan ada tetap sampai sekarang ketika mereka tidak melihat dan mengenal siapa Yesus itu dan mereka mempraktekkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal dengan iman atau pisteo tersebut. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Mari kita simpulkan pembahasan kita selama satu pekan ini. Saya akan mengarahkan perhatian kita ke pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Kalau kita menginventaris diri kita sendiri, kita berarti merenung ya, merefleksikan di mana letak keyakinan saudara saat ini. Menurut pendeta, Pardede, dan juga pendeta Situmorang, langkah apa yang dapat memperkuat iman kita sebagai saksi-saksi Yesus pada saat ini? Boleh saya mulai dari pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu? Ketika bicara mengenai langkah, maka itu mengarah kepada tahapan. Langkah-langkah apa yang harus kita buat? Yang pertama sudah pasti kita percaya itu terjadi ketika kita menerima Dia melalui baptisan yang kudus. Buktinya, walaupun kata percaya tersebut bisa sebelum dibaptis kita sudah percaya, sudah kita yakini, dan sebagai bukti kita dibaptis. Namun dalam kehidupan ini, ketika itu mengarah kepada langkah, saya ingin katakan kepada para pemirsa di mana Anda berada, eh, perjalanan rohani Anda sedang berlangsung. Bahkan tantangan, rintangan, halangan atau yang kita alami di depan itu adalah apa? Adalah bagian dari ujian untuk memurnikan Anda. Itu sebabnya langkah apa yang kita harus lakukan? Yang pertama kita harus mengenal Yesus seperti pelajaran ini. Yang kedua kita harus menyaksikan tentang Dia. Yang ketiga, melihat nubuatan-nubuatannya yang digenapi merupakan petanda bahwa Dialah Alfa dan Omega, atau bisa kita katakan Dialah juru selamat tersebut. Keempat, samakan terminologi bahwa Mesias yang kita maksud sini adalah juru selamat dunia, juru selamat saya dan saudara. Dan yang terakhir, ketika Anda sudah meyakini itu, mari kita hidupkan apa yang diajarkan dan kita setia hingga Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih. Amin. Silakan pendeta Pardede dengan tambahan konklusinya. Ya, baik. Tentu yang pertama kita harus buka hati kita dulu ya. Kita buka hati kita. Setelah kita buka hati kita, biarkan firman Tuhan yang berbicara. Jadi, sola scriptura. Boleh saja masing-masing orang punya banyak pendapat. Ya. Boleh saja tradisi. Ada banyak juga di dalam gereja yang masuk tradisi ya, bukan firman. Tapi intinya adalah ketika kita sudah buka hati, biarkan firman Tuhan yang berbicara. Lalu kemudian biarkan firman Tuhan itu mengubah kita. Dan akhirnya ketika kita membiarkan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita akan apa? Akan semakin percaya kepadanya. Karena pengalaman dari orang-orang Farisi dan para murid-murid bisa menjadi pengalaman kita. Ketika kita membuka hati kita, membiarkan Roh Kudus ya yang menuntun kita supaya kita tetap percaya kepadanya. Dengan demikian dalam kehidupan kita sehari-hari yang sekarang ini ya, kita akan lebih percaya lagi dari sebelumnya. Ya, saya rasa ini tuh Kak Evi. Ya, puji Tuhan untuk langkah-langkah yang sudah disimpulkan. Semoga itu yang menjadi pedoman kita dalam minggu ini supaya kita juga memiliki pengalaman yang lebih dekat dengan Tuhan karena kita menjunjung tinggi otoritas firman-Nya dan juga mempercayai identitasnya sebagai Mesias. Baik, kita akan membahas dua pertanyaan yang telah masuk. Saya akan sampaikan satu pertanyaan ke masing-masing dari narasumber kita. Pertama ke Pendeta Sony Situmorang, ada pertanyaan dari Jana Siptamingan yang mempertanyakan, adakah baptisan menjamin keselamatan? Silakan, Pendeta. Ini merupakan pertanyaan yang bagus dan sederhana. Namun ingat, mungkin pertanyaan ini didasarkan oleh Markus 16 ayat 16 yang mengatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pertama kita harus mengetahui apa arti baptisan. Baptisan merupakan suatu pengakuan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia bahwa mulai saat ini saya akan menjadikan engkau sebagai juru selamat pribadi saya, pribadi kita. Lalu kebanyakan orang fokus kepada baptisannya. Ketika nanti uh, yang bertanya mengarah ke situ, saya mau ajak Anda membuka Roma 6 ayat 3 dan 4 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Intinya adalah
bukan baptisannya yang menjamin keselamatan. Tapi keselamatan itu kita akan miliki, kasih karunia kita miliki ketika Yesus mati di dunia ini. Dan ketika Janasib Tamingan bertanya keselamatan yang mana, tentunya mengarah kepada apa? Apa? Hadir di sorga atau naik ke sorga. Maka Alkitab mengatakan hanya Bapa yang tahu kita apa. Hanya Bapa yang tahu kata Yesus dan kita tidak punya hak untuk mengatakan kau terjamin. Tapi indikasinya atau indikatornya sudah ada di mana baptisan merupakan satu langkah yang mengarah kepada keselamatan. Ingat ya, bukan menjamin, yang mengarah kepada keselamatan. Karena untuk selamat dibutuhkan apa? Respons. Ketika Anda mau selamat, maka Anda akan menurut perintahnya dan menerima kasih karunia dari Bapa di sorga. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih pendeta dan juga Janasib Tamingan yang sudah mempertanyakan. Semoga menjadi berkat bagi para pemirsa yang juga mendengarkan jawabannya sekarang. Berikutnya, pendeta Samuel Pardede ada pertanyaan dari Dewanta Manik yang menanyakan, apakah Pilatus dan juga Yudas sudah ditakdirkan untuk melakukan peran mereka yang antagonis begitu ya kalau kita lihat di kisah kehidupan Yesus. Apakah mereka tidak mempunyai pilihan? Apakah itu adil kalau memang Tuhan sudah tetapkan memang peran mereka seperti itu? Silakan penjelasannya pendeta. Baik, terima kasih Kak Evi ya. Baik, kalau kita lihat dalam ini ada hubungan juga dengan pelajaran sekolah sahabat kita sekarang ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 18, Yesus berkata demikian. Tetapi haruslah genap nas ini, ya. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Artinya, ya, Yesus bilang bahwa nubuatan itu harus terjadi. Karena memang kita tahu tadi kan belajar bahwa nubuatan demi nubuatan, ya. Tetapi uh, untuk menggenapi nubuatan itu, bukan harus Judas atau Pilatus, itu kan pilihan Judas, pilihan Pilatus. Yang pasti adalah kenapa ini sampai terjadi? Makanya dalam pelajaran ayat yang kita dikatakan tadi, karena pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah pekerjaan Bapaknya, itu keselamatan. Jadi rencana, jadi kita harus tahu bahwa misi Yesus adalah misi keselamatan, bukan kebinasaan. Itu misi Yesus. Dan dia menghendaki supaya semua orang selamat itu sebenarnya. Tapi tergantung pilihan kita. Apakah kita mau kepada golongan yang selamat atau golongan yang satu? Golongan yang akan apa? Yang akan menyalibkan atau yang berperan untuk membuat Yesus disalibkan. Jadi saya rasa itu Kak Evi yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih pendeta sudah berusaha menjawabnya singkat, padat, dan jelas, tapi saya rasa intinya sudah tersampaikan. Terima kasih juga untuk Dewanta Manik yang sudah mempertanyakan. Baiklah, untuk menutup kebersamaan kita akan dipimpin oleh doa oleh pendeta Sony Situmorang, dan ada satu permohonan khusus dari saudari Aurelia yang mengatakan bagaimana pendeta, tolong doakan saya supaya saya lebih bersabar kepada orang tua. Kalau orang lain, saya bisa sabar, tapi kepada orang tua langsung cepat emosinya seperti itu. Sudah berusaha, sudah berdosa, tapi tetap ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Silakan pendeta. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, Bapa yang Maha Kasih yang berkemurahan yang bersembunyi di sorga, pada siang ini Tuhan, atau pada saat ini kami sangat bersyukur oleh karena Engkau boleh bersama-sama dengan kami. Engkau telah memberkati hamba-Mu, Pendeta Samuel, Ivy, dan juga Daniel belakang layar untuk membuat program atau acara ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemirsa di mana mereka berada, agar berkat Tuhan dari surga Engkau curahkan kepada mereka, keluarga mereka, anak-anak, istri, dan semua orang yang mereka kasihi, sehingga mereka akan merasakan berkat tersebut. Dan biarlah pelajaran sekolah sahabat ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Aurelia, di mana dia sudah mengetahui bahwa dia punya kelemahan yang suka membantah. Bapa, hanya Engkau saja yang sanggup mengubahnya. Berikan kepadanya roh kerendahan hati, roh kelembutan, dan sejukkan hatinya Tuhan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan jamahan Roh Kudus Tuhan, maka dia akan boleh secara perlahan berubah dan akan menjadi manusia yang baru. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mengenal Aurel secara pribadi, tapi Engkau mengenal dia. Engkau mengetahui apa yang dia rasakan. Engkau mengetahui tantangan ataupun percobaan atau masalah yang dihadapi. Berkati dia Tuhan, demikian juga berkati keluarganya, orang tuanya, supaya mereka akan menjadi pribadi yang menjadi saksi sesuai dengan anjuran dari sekolah sahabat ini. Berarti juga Tuhan kami semua yang boleh jadi mempunyai hal yang sama ataupun hal-hal lainnya. Terima doa kami yang sederhana ya Tuhan. Ampuni kami dalam kami berdoa. Amin. Amin.
Puji Tuhan untuk episode kali ini. Terima kasih Pendeta Pardede dan juga Pendeta Situmorang untuk pelayanannya. Dan bagi para pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pekan depan kita akan melihat bukan kepada kesaksian-kesaksiannya lagi, tetapi kenapa dan bagaimana kita menghindari supaya kita berada di kelompok yang kata Pendeta Pardede katakan yang akan binasa, begitu, yang menolak apa yang jelas-jelas sudah terbukti di hadapan kita. Dan semoga ini menjadi penguatan bagi Aurelia dan juga bagi para pemirsa lain supaya ada sumber kehidupan, ada perubahan di dalam kehidupannya. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.